Jujur ya, nggak semua krim pencerah ketiak itu bekerja. Aku udah cobain berbagai macam produk, dan kalau misalnya kalian ngikutin channel aku dari awal, kalian pasti tahu banget kalau aku tuh sering banget coba-cobain produk pencerah ketiak. Nah, khusus di video kali ini aku bakalan battlein pencerah ketiak yang aku udah pakai, dan ini tuh viral banget. Kalian pasti nggak asing sama ketiga produk ini. Dan langsung aja, kalau misalnya kalian penasaran sama gimana full reviewnya, kalian harus tonton video ini sampai habis. Hai, selamat datang di channel aku. Di video kali ini sesuai sama judul dan juga thumbnailnya, aku bakalan ngebahas tentang krim pencerah ketiak. Dan di sini aku bakalan battlein 3 produk pencerah ketiak yang viral banget. Kalian pasti nggak asing sama ketiga produk ini, dan langsung aja aku bakalan bahas satu persatu. Dan perlu digarisbawahi, video ini tuh no sponsor, no endorse. Ini tuh pure pengalaman pribadi aku pakai produknya. Dan di sini aku juga bakalan kasih rating. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, kalian harus tonton video ini sampai habis. Dan untuk kalian yang punya concern yang sama kayak aku, ketiak yang gelap, apalagi aku tuh ibu anak satu yang mengalami masa kehamilan yang dimana perubahan di tubuh tuh terasa banget. Kulit ketiak jadi gelap, kulit siku menggelap, di belakang leher itu apalagi ya. Karena perubahan hormon hamil itu nggak bisa dihindari guys. Kalian tuh pasti bakalan merasakan perubahan di seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan yang paling aku rasain adalah kulit ketiak aku tuh jadi lebih gelap. Dan tujuan aku bikin video ini berharap membantu untuk kalian lagi struggle punya permasalahan yang sama kayak aku, kulit ketiak yang gelap. Bahkan produk itu bisa membantu juga untuk mencerahkan siku, lutut, belakang leher, dan area kulit gelap lainnya. Yang pertama yang aku bakalan bahas terlebih dahulu adalah yang Brighty ini. Kalian pasti nggak asingkan sama produk satu ini. Ini tuh terkenal banget, udah viral. Dan jujur aku sendiri pun udah pakai produk ini tuh dari lama banget. Aku udah pernah bikin reviewnya juga. Dan karena aku udah pernah bikin reviewnya, di sini aku bakalan bahas secara singkat aja supaya kalian lebih ngerti. Kalau untuk namanya sendiri, dia tuh namanya Brighty Glowing Underarms, dan di dalam itu ada kandungan niacinamide, glutathione, vitamin E, dan juga vitamin C yang fungsinya untuk mencerahkan kulit ketiak dan juga untuk melembabkan area kulit sekitar ketiak. Nah, di sini aku bakalan bahas dari segi tekstur dulu. Kalau menurut aku teksturnya tuh agak sedikit lebih thick dibandingkan dua produk yang lainnya. Yang Brighty ini tuh ya teksturnya lebih kental dan perlu waktu untuk menyerap ke kulit. Kalau untuk wanginya sendiri, aku suka wanginya tuh soft gitu, nggak yang bikin pusing. Dan ini tuh yang kelemahannya yang aku rasain karena dia teksturnya tuh agak tebel ya, thick gitu. Jadi meresap di kulitnya tuh agak sedikit perlu waktu. Jadi kalau misalnya kalian tuh orangnya sat-set, habis mandi ada keperluan lain, menurut aku yang Brighty ini tuh kayak kurang efektif. Tapi kalau misalnya kalian pakai di malam hari itu masih fine banget, karena di malam hari kan kita nggak kemana-mana ya sebelum tidur. Tapi kalau misalnya digunakan siang-siang, itu agak butuh waktu untuk si produknya meresap ke kulit ketiak kita. Nah, karena dia tuh teksturnya thick, jadi kayak lebih tebel gitu. Dia tuh lebih ngelembapin kulit ketiak aku dibandingkan mencerahkan. Walaupun efek mencerahkannya masih terasa, tapi kayak butuh waktu juga agar si produknya itu bekerja untuk mencerahkan kulit ketiak. Karena yang paling aku rasain, dia tuh ngelembapin banget. Dan kalau di aku lebih cocok untuk ngerawat kulit ketiak aku dibandingkan mencerahkan, karena kalau untuk mencerahkannya itu kayak butuh waktu yang agak lebih lama gitu dibandingkan dua produk yang aku bakalan jelasin juga. Nah, kalau Brighty ini aku kasih rating 7/10 karena dia bagus banget untuk merawat kulit ketiak dan cocok juga digunakan untuk kalian punya kulit sensitif. Dan itu dipakai secara rutin untuk hasil yang maksimal, dan seperti aku bilang tadi juga, dia tuh efeknya nggak instan ya guys. Jadi kalian harus pakai secara rutin untuk hasil yang maksimal. Selanjutnya yang kedua yang aku bakalan bahas, ini produk kecintaan aku dari Perini. Ini tuh aku udah bahas juga pernah di channel YouTube aku. Namanya itu Perini Armpit Brightening Cream. Dan seperti namanya, dia tuh fungsinya sendiri untuk mencerahkan kulit di area yang gelap seperti ketiak, belakang leher, siku, lutut, bahkan bisa juga digunakan di area selangkangan ya. Dan jujur aja untuk belakangan ini aku lagi sering banget pakai Perini karena dia tuh teksturnya ringan banget, lembut. Dan yang paling penting, yang paling aku suka, dia tuh cepet banget meresap di kulit, jadi nggak perlu waktu lama gitu untuk si produknya set ya di kulit kita. Untuk kalian yang orangnya sat-set, aku rekomendasiin kalian pakai Perini aja karena lebih cepat meresap ke kulit dan nggak butuh waktu lama gitu untuk siap-siap. Sedangkan kalau untuk Brighty itu dia butuh waktu gitu untuk meresap ke kulit, jadi kayak nggak bisa sesat-set gitu. Dan kalau dari segi wanginya, Perini itu yang paling soft diantara semuanya menurut aku. Wangi-wangi floral, wangi-wangi bunga magnolia gitu. Dan terpenting wangi itu nggak nyengat sama sekali. Menurut aku yang paling soft wanginya dari ketiga ini tuh yang Perini. Dan karena belakangan ini aku lagi pakai yang Perini, aku ngerasain banget perubahan ya di area ketiak aku yang tadinya gelap jadi lebih cerah, terutama di bagian siku dan juga lutut juga, karena aku pakai keseluruhan badan. Seperti yang aku bilang tadi juga,
pas aku melewati fase kehamilan itu perubahan di kulit aku tuh banyak banget, kulit-kulit yang tiba-tiba menggelap, dan salah satu yang nolong banget aku ya untuk mencerahkan kembali kulit aku tuh adalah Perini. Jadi setiap habis mandi aku rutinin pakai di area ketiak, di area siku, area lutut yang aku ngerasain kayak kulit aku tuh gelap banget, aku langsung aplikasiin Perini. Dan di aplikasiinnya tuh setelah bener-bener habis mandi langsung pakai produk ini. Bahkan dalam hitungan minggu aku udah ngerasain banget perubahannya di kulit ketiak aku, siku, lutut itu tuh jauh lebih cerah. Dan yang terpentingnya lagi, selain dia nggak lengket, dia juga nggak bikin kulit tuh terasa perih. Karena kadang ada krim ketiak, pencerah ketiak gitu yang pas diaplikasiin malahan bikin perih gitu. Tapi yang Perini itu nggak sama sekali, dan aku kasih rating 9/10 karena sebagus itu. Film pemakaiannya nyaman, efek mencerahkannya terasa banget, dan terpenting wanginya soft dan nggak nyengat. Please banget kalian harus cobain Perini karena sebagus itu guys, kalian harus cobain sendiri manfaatnya. Selanjutnya yang ketiga yang aku bakalan bahas dari Milk Recipe. Kalian udah pasti nggak asing banget sama produk satu ini, kalau udah viral di mana-mana. Nah, kalau untuk namanya sendiri, namanya itu Milk Recipe Bright and Smooth Auxiliary Cream. Untuk yang Milk Recipe ini dia teksturnya di antara Brighty dan juga Perini, nggak seringan Perini tapi nggak setebel yang Brighty juga. Jadi in the middle gitu, dan menurut aku dia juga gampang banget diaplikasikan ke kulit, dan ini bisa digunakan di area tubuh yang gelap ya, seperti siku, lutut, ketiak. Dan kalau untuk wanginya sendiri, wanginya itu lebih ke wangi apa ya? Ini tuh lebih balmy gitu wanginya, wangi powdery gitu. Pengalaman aku pakai yang Milk Recipe ini, menurut aku dia tuh agak sedikit butuh waktu juga untuk mencerahkan kulit yang gelap. Karena mungkin aku nggak yang terlalu intens gitu pakainya on off. Makanya aku nggak terlalu merasakan perubahan yang signifikan kalau pakai yang Milk Recipe ini. Tapi dari review-review yang aku lihat, yang aku tonton ya, Milk Recipe itu bagus banget digunakan di area kulit yang gelap seperti ketiak, siku, lutut, terutama untuk kalian punya kulit sensitif. Kalau aku sendiri lebih sering pakainya itu di area siku dan lutut, karena aku ngerasain kalau misalnya dipakai di area tersebut dia tuh lebih lembab aja gitu. Karena kadang siku, lutut itu kan area yang kering banget ya. Jadi kalau misalnya aku pakai yang Milk Recipe ini, dia tuh lebih ngelembapin kulit aja. Tapi kalau efek mencerahkannya, karena itu tadi aku pakainya on off, jadi aku kayak nggak terlalu ngerasain perubahannya. Tapi ini bagus banget untuk ngelembapin kulit yang kering. Dan kalau untuk Milk Recipe ini aku kasih rating 8/10, masih bagus, tapi ya nggak yang aku bakalan repurchase terus gitu. Karena aku belakangan ini lagi pakai Perini, karena ini sebagus itu guys. Kalian harus cobain ini, walaupun dia bentuknya lebih kecil dari antara yang lainnya ya. Ini tuh lebih kecil yang Perini, tapi efeknya menurut aku di kulit aku, pengalaman pribadi aku lebih cocok pakai yang Perini. Karena teksturnya lebih ringan, lebih gampang meresap, dan efeknya lebih terasa untuk mencerahkan kulit dibandingkan yang dua produk ini. Jujur aja kalau misalnya aku disuruh pilih salah satu di antara ketiga produk ini, aku masih bingung banget pilihnya yang mana. Tapi karena belakangan ini aku lagi pakai yang Perini, Perini inilah juaranya ya guys. Karena efek mencerahkannya tuh lebih terasa, lebih apa ya, aku lebih ada ngerasa perubahan gitu loh di area ketiak aku terutama ya, dan juga siku, lutut. Ini juga bisa dipakai di belakang leher dan juga di selangkangan. Jadi kalau misalnya kalian punya pengalaman yang sama kayak aku, cobain ketiga produk ini, kalian bisa komen di bawah kalian lebih cocok yang mana. Menurut aku ketiga produk itu ada banget efeknya untuk mencerahkan ketiak, siku, lutut. Yang paling penting adalah konsisten, harus benar-benar rutin dipakai supaya dapat hasil yang maksimal. Dan soalnya itu dia battle aku tentang tiga produk ini. Ini nggak ada maksud untuk menjatuhkan produk manapun ya guys, karena ini berdasarkan pengalaman pribadi aku aja pakai ketiga produknya. Dan semoga video ini tuh membantu untuk kalian lagi punya permasalahan kayak aku yang struggle sama kulit ketiak yang gelap, siku, lutut yang gelap. Kalian harus cobain produk rekomendasi dari aku. Semoga kalian nggak bingung lagi mau pilih yang mana. Kalian tinggal sesuaikan aja sama kebutuhan kalian. Jangan sampai kalian beli produk itu gara-gara FOMO ya, karena capek kan kalau misalnya coba-cobain produk terus. Kalian harus benar-benar tonton review yang benar supaya kalian nggak salah beli produk. Makasih banget udah nonton video ini sampai habis. Dan kalau misalnya kalian punya pengalaman yang sama kayak aku, kalian pakai produk apa, kalian bisa komen di bawah. Dan saya sekian dulu untuk video kali ini, sampai jumpa.